Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai PSAK 73 Sewa. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi internasional di mana dosen pengampunya adalah Ibu Hanifah SE MSI CA. Anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Selvia Kusmawati, yang kedua Kurniawan Budi Harto, yang ketiga Mariatul Ufa, dan keempat Adnan Habib. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian sewa. Sewa menurut PSAK 73 adalah kontrak atau bagian kontrak yang memberikan hak guna aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Barang atau aset hak guna tersebut sejatinya bukan milik penyewa. Selanjutnya, pernyataan standar akuntansi keuangan 73 sewa terkait adanya wabah COVID-19. Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan draft exposure tentang konsensi sewa terkait COVID-19 disajikan dalam format yang disesuaikan dengan standar IFRS yang diusulkan berlaku efektif 1 Juni 2020. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 73. Seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna masuk dalam ruang lingkup kecuali 1. Penambangan mineral, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. 2. Sewa AC biologi. 3. Perjanjian konsensi jasa. 4. Lisensi kekayaan intelektual. 5. Aset tak berwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengecualian ruang lingkup bersifat opsional. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan untuk yang pertama, sewa jangka pendek. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar. Yang kedua, sewa aset bernilai rendah. Pemilihan untuk sewa aset bernilai rendah ini dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa. Selanjutnya, mengidentifikasi sewa. DE PSAK 73 sewa paragraf 09 menyatakan bahwa pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Kemudian ada jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset identifikasian. Contoh, jumlah unit produksi dari suatu peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi. Selanjutnya adalah memisahkan komponen kontrak. Jika suatu kontrak mengandung sewa dan juga jasa, maka penyewa harus memisahkan komponen sewa dan non-sewa. Kemudian harus mengalokasikan imbalan dengan menggunakan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri dari komponen non-sewa. Selanjutnya, masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk 1. Memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Yang kedua, menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Slide selanjutnya yaitu mengenai pengukuran awal aset hak guna. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset hak guna meliputi yang pertama yaitu jumlah pengukuran awal liabilitas sewa. Yang kedua, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa. Dan yang terakhir yaitu estimasi biaya pembongkaran dan restorasi, yang mana estimasi biaya ini akan dikeluarkan oleh penyewa.
Pengukuran awal liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Jadi liabilitas sewa sama dengan nilai kini pembayaran sewa plus nilai kini pembayaran ekspektasian pada akhir sewa. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Tapi, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Pengukuran selanjutnya yang pertama, model biaya. Model biaya terdiri dari yang pertama, penyusutan sesuai PSAK 16 yang berisikan tentang aset tetap. Yang kedua, periode penyusutan yang berisi mana yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat. Yang ketiga, uji penurunan nilai sesuai PSAK 48 yang berisi tentang penurunan nilai aset. Pengukuran selanjutnya, model alternatif. Model alternatif itu sendiri terdiri dari model evaluasi sesuai PSAK 16 yang berisi aset tetap, model nilai wajar sesuai PSAK 13 yang berisikan properti investasi, dan pengukuran yang terakhir liabilitas sewa, yaitu biaya perolehan demonetisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Contoh tergolong dalam sewa, yaitu contohnya pelanggan menyetujui kontrak dengan pemasok untuk menggunakan kapal yang telah ditentukan selama periode 5 tahun. Kapal tersebut secara eksplisit ditentukan dalam kontrak dan pemasok tidak memiliki hak substitusi. Pelanggan memutuskan apa yang akan diangkut, kapan saja, dan ke pelabuhan mana kapal tersebut akan berlayar. Sepanjang periode 5 tahun tergantung pada persetujuan yang telah ditentukan dalam kontrak. Pembatasan ini mencegah pelanggan dari melunasi kapal ke kapal dengan risiko pembajakan yang tinggi atau membawa bahan yang berbahaya sebagai angkutan. Yang selanjutnya yaitu contoh bukan sewa. Pelanggan menyewakan kontrak dengan perusahaan TI yang sebagai pemasok untuk layanan jaringan selama 2 tahun. Kontrak menyarankan pemasok untuk menyediakan jaringan yang memenuhi kualitas yang ditentukan. Kualitas ini untuk menyediakan layanan. Pemasok menyiapkan dan mengonfigurasi server di tempat pelanggan. Pemasok berhak menentukan kecepatan dan kualitas data yang di dalam jaringan menggunakan server. Pemasok dapat dikonfigurasikan ulang atau disetujui server kompilasi yang diperlukan untuk menyediakan kualitas jaringan yang berkelanjutan. Pelanggan tidak menggunakan server atau membuat keputusan penting untuk penggunaannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.